Kau tutup di kantor, kau tidak lolos dari radio. Saya tidak tahu ini radio mau tutup buat saya atau tidak. Tapi kalau tutup dari radio, Facebook ada. Tes tutup dari Facebook, YouTube ada. Mau tutup dari mana? Terakhir tutup semua, saya bawa salon, angkat toa, saya khotbah di jalan-jalan. Selesai. Di pasar-pasar, sambung salam, khotbah. Dan shalom buat kawan yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Shalom, selamat pagi untuk Oma Lucy. Bapak Pendeta, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Oma Lucy. Silakan. Mohon penjelasan dari kitab Yesaya 5 ayat 25. Yesaya 5 ayat 25 bisa dibacakan, Kak? Iya, yang berbunyi, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut, dan tangannya masih teracung. Iya, jadi apa yang tercatat dalam Yesaya 5 ayat 25 ini adalah memang manifestasi dari salah satu sifat Tuhan, ya. Bapak Ibu tahu bahwa sifat Tuhan itu bukan hanya kasih, tapi Allah juga adil. Dan karena Allah ini adil, saudara-saudara, maka Allah tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Karena keadilan itu, saudara, berkaitan dengan dua hal. Yaitu, yang pertama bahwa kalau orang buat baik, hidup saleh, maka dia dapat pahala. Ya, dapat berkat, dapat apa? Promosi, dapat kemurahan, dan banyak hal lainnya yang Tuhan beri kepada dia. Nah, kalau orangnya nakal, orangnya jahat, maka tidak bisa tidak. Allah juga tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Saya akan tunjukkan salah satu ayat, ya. Misalnya dalam Nahum pasal 1, ayatnya yang ketiga sebagai pembanding dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau Tuhan hanya disoroti sebagai panjang sabar, besar kuasa, maka waduh, kadang-kadang ada orang yang mengerti dan dia domba yang baik sih. Dia akan cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi ada yang justru mempermainkan kasih karunia Allah. Maka dikatakan kelanjutannya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi ini perlu diketahui oleh kita terus-menerus bahwa Allah kita itu Allah yang kasih, maha kasih lagi. Tetapi tolong saudara-saudara jangan mempermainkan Tuhan. Orang yang demikian salah berpikir tentang Allah dan hanya pikir Allah hanya ada kasih. Seperti saksi Yehova tidak percaya adanya neraka. Saksi Yehova itu saking menonjolkan kasih Allah sampai lupa menonjolkan sisi keadilan Allah, di mana kalau dosa dihukum. Neraka itu tempat orang-orang yang berdosa, dalam artian tidak peduli firman Allah, dan dosa terbesar adalah dosa menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akibatnya apa? Ya neraka. Makanya dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8 misalnya dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya, ini sisi keadilan Allah, ya. Makanya kalau kita kembali kepada pertanyaan Oma siapa tadi? Ibu siapa? Oma Lucy. Oma Lucy tadi dengan Yesaya 5 ayat 25-nya itu, saya boleh tunjukkan dari bagian sebelumnya Oma Lucy, ya. Di dalam Yesaya 5 itu kan Oma bilang ayat 25. Ayat-ayat sebelumnya itu kelihatan sekali bahwa orang-orang zaman itu, orang-orang Yehuda, mereka betul-betul ada dalam satu gaya hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya.
Mereka bikin dosa sampai sudah tidak tahu lagi mana putih, mana hitam, mana terang, mana gelap, mana baik, mana jahat. Dosa jajah mereka gila-gilaan sehingga kalau orang omong baik mereka anggap jahat. Tapi kalau orang omong jahat mereka bilang, ini yang baik. Ini contohnya saya tunjukkan di beberapa ayat sebelumnya. Konteks dekat dengan Yesaya 5 ayat 25 itu. Ayat 20-nya bilang begini, Oma Lucy. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik. Anda bayangkan. Dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis. Dan manis menjadi pahit. Jadi ada orang yang sudah dijajah oleh dosa. Ya. Kalau ini contoh yang kita alami dalam konteks sekarang ya. Karena firman Allah itu dicatat dalam masa lampau. Tapi tentunya itu ada gunanya bagi kita untuk masa sekarang. Ya. Makanya beberapa ayat dalam perjanjian baru memberi keterangan itu. Bahwa ada banyak peristiwa ditulis untuk peringatan bagi kita. Saya contohkan beberapa. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 10 ya. Mulai ayatnya yang ke-9. Dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Jadi pertanyaan Oma dari perjanjian lama ini tentu kalau kita kaitkan dengan zaman sekarang nyambung. Karena itu ditulis untuk memperingatkan kita. Ya, saya contoh bagian yang lain lagi. Supaya saudara tahu bahwa kenapa Alkitab kita harus ada perjanjian lama, perjanjian baru. Karena kita memang butuh paket lengkap. Belajar dari perjanjian lama, penerapannya di zaman sekarang bahkan. Ya, dalam artian kita tarik tentu ceritanya berbeda, konteksnya berbeda, situasi kondisinya berbeda, tapi relevansinya sangat kuat. Dalam hal-hal praktis misalnya, itu sangat kuat. Ya, kecuali yang doktrinal atau pandangan-pandangan orang Yahudi seperti penyesat lempar dengan batu sampai mati. Nah, itu kita tidak ikut, ya. Itu kita tidak ikut. Itu namanya civil law atau hukum sipil orang Israel. Kita kan punya hukum namanya hukum Indonesia. Ya. Lalu kalau Israel tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing, ya kita tidak ikut lagi. Karena Efesus 2 ayat 15 mengatakan dengan matinya disalib ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan ketentuan-ketentuannya. Maksudnya yang seremonial law. Hukum sipil, hukum tata cara itu dibatalkan. Yang berlaku cuma hukum moral, yaitu 10 hukum Allah dengan penjabaran-penjabarannya. Tapi kalau yang jangan makan ini, jangan makan itu, tentu kita tidak lagi. Atau harus sunat, tidak. Sunat demi kesehatan boleh. Tetapi firman-firman yang berkaitan dengan praktis seperti pertanyaan pagi ini, saya pikir masih sangat nyambung buat kita ya. Misalnya Yudas 1 ayat 7 sebagai pembanding. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar itu. Telah menanggung siksaan api kekal. Garis bawah yang saya persoalkan. Sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi memang perlu dipelajari. Nah, ibu punya tanya Yesaya 5 ayat 25. Lihat saja ayat 20-nya mereka bilang apa? Jahat itu baik, baik itu jahat. Itu seperti zaman sekarang ya. Kalau pendeta bilang, berhenti selingkuh. Yang selingkuh anggap pendeta jenis seperti ini. Apalagi saya sering menyuarakan itu. Saya dianggap pendeta jahat. Sedangkan kawan-kawannya yang bilang, ayo selingkuh. Atau tanya selingkuh sekarang yang mana dengan siapa? Aduh dia semangat cerita. Bagaimana dia bersinar waktu tugas di Jawa. Bagaimana dia bersinar waktu tugas di luar daerah. Istri tidak tahu, keluarga tidak tahu. Handphone dia kasih mati. Lalu sudah ada perempuan setan di dalam kamar.
lalu mereka bersinah di situ. Bahkan ada yang terlalu kebiasaan dan terlalu cinta dosa itu dan benci pendeta-pendeta yang menegur dosa itu. Sampai apa? Mati gara-gara overdosis obat kuat. Nah, mati overdosis obat kuat. Sudah usia tua. Aduh, akhirnya bikin malu keluarga. Orang Kupang bilang mati mulu babui. Karena paksa doping obat kuat. Lu mau obat kuat sampai mana? Opa-opa 60-an. Mau 70. Iko paduan suara. Tak usah pergi sorong diri yang aneh-aneh di sana. Ya kan? Tapi ada orang yang begitu. Kalau kita tegur korupsi, aduh, sampai ada satu ya kantor tertentu lah. Pendeta Mel Atok di blacklist. Jangan undang dia. Karena kalau saya pergi, habis itu. Serius. Kalau saya khotbah begitu, anak-anak buah mereka yang golongan di bawah, yang biasa, bahkan uang anak honor pun mereka ambil semua. Jalan dinas untuk orang lain pun mereka sapu semua. Lalu kasih makan anak mereka uang dari air mata orang lain yang lebih membutuhkan. Kasihan. Lalu saya pergi, saya hantam yang tukang pencuri uang, nota-nota fiktif, ya koruptor-koruptor. Mereka tidak berani amin. Tapi mereka yang teraniaya akan berteriak kuat, amin Pak Pendeta, terus. Itu yang bikin mereka blacklist saya. Ya, tapi kau tutup di kantor, kau tidak lolos dari radio. Saya tidak tahu ini radio mau tutup buat saya atau tidak. Tapi kau tutup dari radio, Facebook ada. Tutup dari Facebook, YouTube ada. Mau tutup dari mana? Terakhir tutup semua, saya bawa salon, angkat toa, saya khotbah di jalan-jalan. Selesai. Di pasar-pasar, sambung salam, khotbah. Orang jual obat yang bilang bilang nanti ini breok atau ini breok ada, ternyata gosok tidak ada. Bilang bulu gugur, ternyata gosok tambah gondrong. Itu saja laku. Apalagi kita beri teriak firman Allah. Tapi itulah Ibu Oma siapa? Oma Lucy. Bahwa orang anggap kita jahat. Kalau kita bilang stop minum mabok, stop main judi. Mereka bilang, pendeta anak baru satu kok. Ngomong lagi. Majelis, stop pencuri kolete. Ini mereka paling tidak suka saya. Pendeta, stop jadi pengecut. Ini mereka paling tidak suka saya. Nah, orang-orang yang model begini, ini Oma lihat, Oma punya ayat 25, atau saya coba tarik konteks yang nyambung dalam cerita atau ayat itu. Ayat 21, sudah hidup kurang ajar begitu, tapi tetap rasa diri pintar. Anda lihat ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak yang benar. Termaksud oknum-oknum penegak hukum, oknum polisi, oknum hakim, oknum jasa, oknum pejabat setan. Yang selalu putar balikan hukum. Oknum-oknum itu juga harus dengar khotbah saya. Penipu paling banyak, bikin susah orang. Saya nonton videonya Denny Siregar, mafia tanah, sampai ada pendeta juga ikut main di dalam. Oknum pendeta, pengusaha tanah di Tangerang sana. Orang punya tanah, kok bisa mereka balik nama? Mereka tuntut lagi ini orang, kasih masuk orang di penjara. Mereka rampas tanah orang. Hei, yang tukang rampas tanah orang, engkau terbuat dari tanah, engkau ingat itu baik-baik. Suatu saat lu juga akan mati dan kembali ke tanah. Iya, jadi ini saya perlu omong keras sebelum Tuhan hantam Anda, seperti yang di ayat 25 yang ditanyakan oleh Oma Lucy pada pagi ini ya. Itu jawaban saya seputaran Yesaya 5 ayat 25 ya Oma Lucy ya. Tuhan berkati. Iya, terima